Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah proses cerainya dengan Hamis Daud, Raisa merilis lagu baru. Selain itu, beredar juga di sosial media momen Raisa ketika menyebutkan perpisahan di dalam unggahan akun TikTok milik Farhan Adioso. Di tengah penampilannya yang memukau di atas panggung, tiba-tiba Raisa menyebutkan kata perpisahan. Perpisahan dengan seseorang. Biasa aja. Mendengar ucapan tersebut, sejumlah netizen mulai menduga apakah pernyataan itu berkaitan dengan kehidupan pribadinya, terutama terkait dengan masalah rumah tangganya yang sedang berada di ujung tanduk. Benarkah menurut Raisa, perpisahan itu ada beberapa fase, dari fase perpisahan biasa hingga fase ikhlas? Ketika Raisa merilis lagu di tengah proses cerainya dengan Hamis Daud, ia mendapat komentar dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Lantas. Seperti apa komentar mengejutkan darinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beredar di sosial media, momen Raisa ketika menyebutkan kata perpisahan saat tampil di atas panggung. Di dalam unggahan akun TikTok milik Farhan Adioso, terlihat Raisa sedang membicarakan perpisahan yang memiliki beberapa fase. Selain itu, perpisahan bisa terjadi setiap hari dengan alasan yang beda antara satu dan lainnya. Seperti inilah ungkapan Raisa tentang perpisahan saat tampil di atas panggung. Entahlah, apakah pernyataannya tersebut merupakan curhatannya sendiri dari hati terdalamnya. Perpisahan dengan seseorang. Biasa aja. Biasa aja. Kayak gini tuh terjadi setiap hari. Gak ada yang spesial. Sometimes things just don't work out. It's okay. Lagu ini menceritakan tentang sebuah perpisahan yang biasanya tuh ada beberapa tahap, beberapa stage. Saat pertama-pertama nih, wah masih fresh banget. Itu yang kalian nggak tahu, ya? Masih fresh banget. Kayak aduh jangan ajak gue ngobrol, jangan tanya, nggak boleh ngelihat mata gue. Pokoknya aku nggak percaya ini bisa terjadi. Gitu. Itu first stage kan. Dan setiap hari, setiap kita menutup mata tuh ngebayang-bayang, aduh, kalau suatu saat dia kembali lagi gimana ya. Terus, waktu terus berjalan, kita mulai bisa memahami dari sisi dia tuh kayak apa sih. Mungkin dia punya alasan-alasan lain, kita punya alasan-alasan lain. Dan buat aku, selalu lebih mudah untuk memahami alasan orang dibanding membenci. Saat momen tampil di atas panggung itu juga, Raisa menyebutkan bahwa ketika kita sudah benar-benar melupakan seseorang, ternyata kita baik-baik saja tanpa dia. Bahkan untuk berandai-andai, dia kembali pun sudah tidak lagi. Dan kemungkinan inilah yang namakan ikhlas. Dengan ikhlas, semuanya akan terasa lebih ringan dan mudah. Termasuk saat harus melepaskan seseorang yang pernah berarti dalam hidupnya. Seperti inilah ungkapan Raisa terkait perpisahan yang sudah ikhlas tersebut. Lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk memaafkan dibandingin kita harus benci orang. Dan ketika kita udah mulai memahami, disitulah kita bisa kayak, oh, ternyata kayaknya nggak apa-apa juga deh. Walaupun emang pasti indah banget kalau dia kembali lagi. Tanpa kita saling mencari, tanpa diusahain, tanpa dibuat-buat, gimana ya rasanya? Sampai kita udah belajar benar-benar hidup tanpa dia. Kita sampai di dalam suatu suatu ruang dimana rasanya, kok udah 3 hari ya nggak mikirin dia?
dan berandai-andai dia kembali lagi, kayaknya enggak juga nggak apa-apa deh. Karena kayaknya sejauh ini tanpa dia, aku oke-oke aja. Jangan-jangan inilah yang namanya ikhlas. Seorang penyanyi memang terbiasa mengekspresikan perasaan dan emosinya lewat lagu yang diciptakan atau dibawakannya. Termasuk Raisa yang dikenal dengan lagu melonya. Tak terkecuali dengan lagu barunya. Untuk mengetahui lebih jelas, psikolog Alexandra pun menelisik sebuah rasa di balik karya seorang musisi. Menurutnya, memang sebagian besar karya dibuat berdasarkan dari seberapa dalam ekspresi emosi dari sang pembuat karya. Seperti inilah telisik psikolog Alexandra yang juga menganalisis bagaimana seorang musisi atau penulis lagu menyelaraskan ekspresi emosi dengan karakter karyanya. Karya seni, memang semua karya seni itu bisa dikatakan merupakan ekspresi dari jiwa, emosi, ataupun pikiran seseorang. Jadi bisa dibilang si pembuat karya seni ini, baik itu lagu, pantun, lirik, ataupun film, itu merupakan sebuah ekspresi dari si pembuatnya. Kalau memang lagu ini diciptakan, dinyanyikan, ataupun diungkapkan setelah kejadian dari yang dialamin oleh si penulis atau si penyanyi, bisa jadi memang ini berkaitan dengan ekspresi emosinya sendiri, seperti itu. Sedalam apa emosi yang mau digambarkan, itu semua juga selain dari sisi si pembuat karya seninya, tergantung juga dari seberapa jauh orang yang menikmatinya bisa cukup peka untuk melihatnya, seperti itu. Sebagai seorang penyanyi profesional, pasti dia juga akan mencari titik tengah antara ekspresi emosi dan pengalaman pribadinya, dan juga tentang kebutuhan yang bisa diterima masyarakat secara luas. Di sisi lain, Hotman Paris pun kembali mengomentari Raisa. Dan kali ini perihal Raisa yang merilis lagu baru ketika proses perceraiannya sedang bergulir. Hotman Paris berkomentar, cewek cantik pilih apa dalam dunia nyata. Sedangkan caption yang tertera bertuliskan, menunggu sidang perceraian perdana, Raisa curhat lewat album terbarunya. Sebelumnya, Hotman Paris juga sempat mengingatkan untuk semua perempuan agar menikahi laki-laki tak hanya dari ketampanannya saja, tetapi juga dari penghasilannya. Kemudian, soal ajakannya kepada Raisa untuk ke Atlas Bali, sepertinya Hotman Paris sekedar bercanda. Meski begitu, Hotman Paris menyatakan tak masalah juga kalau Raisa mau menerima ajakannya itu, tapi ia mengingatkan kalau Atlas Bali itu levelnya tingkat dunia, sehingga belum tentu tiketnya laku dijual. Karena di sana juga sudah tampil DJ-DJ kelas dunia, jadi persaingannya memang ketat. Dan soal Sabrina Alatas, Hotman Paris malah mengakui kalau ia tertarik terhadapnya. Itu hanya sekedar saya ingatkan bahwa kasus saya pun, klien saya sudah banyak, di mana waktu nikah bukan main happy-nya seremonialnya, ceweknya cantik, cowoknya ganteng. Tapi bahkan cuma berlalu 1-2 tahun, cinta yang begitu dalam sudah pudar menjadi ilfil gitu loh. Kalau sudah lama-lama pudar, akhirnya rasa ganteng di awal berubah menjadi rasa malah yang gak remeh. Ya, jadi itu saya hanya berpesan. Jadi lain kali para wanita jangan hanya melihat kegantengan lagi, tapi juga kalau bisa perpaduan kegantengan dan juga rekening yang tebal, masa depan yang cerah. Ya kalau bisa mirip-mirip Hotman Paris lah, ya. Kegantengan lumayan, rekeningnya juga tebal gitu loh. Bahwa mengenai Raisa saya undang ke Atlas, itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu sudah super dunia. Mungkin belum tentu
laku dia dijual di nyanyinya, tiketnya laku dijual karena di sana itu kalau DJ dunia itu bisa sampai puluhan ribu bule semua, ya. Semua DJ tingkat dunia udah pernah kita undang ke Atlas. Itu hanya cuman canda-candaan aja. Tapi gue harus akui, malah aku lebih simpati sama Sabrina, lebih cantik boleh ya. Kalau Sabrina boleh lah, kapan dan sama gue. Oke, Sabrina, how are you? I really like your style, oke? Kandasnya pernikahan Raisa dengan Hamis Daud diduga karena adanya orang ketiga. Sang suami, Hamis Daud, diduga memiliki hubungan dengan Sabrina Alatas. Dan mereka juga dikabarkan sudah memiliki rumah masa depan lantas. Seperti apa Hamis Daud menjawab postingan Future House dengan Sabrina Alatas tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Akhirnya Hamis Daud muncul usai dituding oleh netizen berselingkuh dengan sosok chef perempuan bernama Sabrina Alatas. Hamis Daud membantah semua tuduhan orang ketiga dan ia menjelaskan hubungannya dengan Sabrina Alatas. Menurut ayah satu anak ini, ia dan Sabrina Alatas adalah teman lama yang sudah saling mengenal beserta dengan keluarganya selama 10 tahun. Sebagai kuasa hukum dan sahabat Hamis Daud, Sandi Arifin juga menegaskan bahwa Sabrina Alatas adalah salah satu sahabat Hamis Daud. Lalu, Hamis Daud juga menjelaskan postingan di platform Pinterest yang viral di media sosial. Menurutnya, postingan Future House itu adalah ajakan untuk memberikan masukan kreatif karena pengalamannya sebagai arsitek selama 15 tahun. Karena itu, aktor yang juga arsitek ini meminta maaf kepada teman-teman dan keluarga Sabrina Alatas karena beredarnya berita yang tidak benar tersebut. Hamis Daud juga menyebut bahwa Future House dalam Pinterest itu adalah rumah milik Sabrina Alatas dan ayahnya. Hamis Daud bahkan menyebut bahwa Raisa juga kenal dengan sosok Sabrina Alatas. Mungkin Sabrina bisa dipastikan dia sahabat atau itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Tujuan adanya orang ketiga mempertegas saja tidak ada. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Kita perjelas lagi, tidak ada yang namanya orang ketiga, jadi tidak ada. Karena kami sudah sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamis sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik dan sudah keputusan dari pihak masing-masing keluarga dan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan baik. Mungkin klien kami juga tidak akan hadir ke persidangan karena sudah ada kesepakatan ya. Betul. Kami pertegas lagi bahwa sekali lagi tidak ada orang ketiga dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka. Jadi sahabatnya Hamis juga. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Ya. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu dibikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu, dan itu rumah dia sama bapaknya. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Iya, tapi Kak Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Iya, pasti kenal, tapi kita nggak gitu ya. Maksudnya kita teman semua. Itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Hamis Daud juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Raisa sangatlah baik dan kini Raisa adalah sahabatnya. Ia dan Raisa rutin berkomunikasi untuk menjalani co-parenting untuk putrinya.
Ia juga menjelaskan terkait alasan postingan bersama dirinya dan Raisa yang telah dihapus. Maka, seperti inilah jawaban Hamis Daud yang menyebut kalau ia sudah meminta maaf kepada teman-teman lamanya, keluarga Raisa, dan fansnya atas beredarnya kabar yang cukup meresahkan tersebut. Ya pasti nggak gampang, tapi sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depannya. Jujur saya sama Yaya, we're best friends, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan yang lebih parah. Yaya itu best friend saya, kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita, dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Di sisi lain, beredar juga di media sosial percakapan Raisa dan putrinya jelang hari ulang tahun sang putri Zalina. Raisa dan Zalina menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan mereka, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka rekaman manis itu begitu menyentuh hati. Zalina, what's gonna happen tomorrow? It's gonna be my birthday! Yay, 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 my birthday! Are you still gonna love me when you're older? Forever until when I'm still 100, I will still love you. When you're 100, how old am I gonna be? Billion. Billion. You are in my heart. Selanjutnya, benarkah Raisa yang menggugat cerai Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Dan seperti apa penjelasan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, pada bulan Oktober lalu, publik dikejutkan dengan kabar perceraian pasangan selebriti Raisa dan Hamis Daud. Kabar ini pertama kali mencuat setelah seorang sumber terpercaya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan kabar bahwa Raisa resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Hamis Daud. Selama ini, Raisa dan Hamis Daud dikenal sebagai salah satu pasangan selebriti yang tampak harmonis di depan publik. Sehingga kabar perceraian ini membuat banyak orang tak menduganya. Mereka menikah pada tahun 2017, banyak orang mengagumi keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan setelah dikaruniai seorang anak, keduanya tampak semakin bahagia. Namun, kini hubungan yang tampak ideal dan harmonis itu pun harus berakhir. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada, masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami ya. Gugat cerai. Oh, berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya. Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya, diajukan oleh kuasa hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.